Puji nama Tuhan. Shalom, keluarga besar Saga Group. Apa kabarnya hari ini? Tentu saja dahsyat luar biasa. Sebab kasih anugerah Tuhan kita boleh melewati bulan Oktober ini. Dan kita akan masuk di menutup bulan Oktober. Bulan di mana kita mengalami kemenangan di dalam lingkungan pekerjaan. Dan saya akan membawa kita pada pembahasan bekerja dengan rasa bergembira sehingga kita bisa berkemenangan di dalam menjalani pekerjaan kita. Kita akan melihat dan membahas firman Tuhan bekerja dengan hati yang gembira. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk bulan Oktober yang akan kami tutup ya Tuhan. Sepanjang bulan ini banyak hal terjadi dalam kehidupan, di lingkungan keluarga, pribadi, dan di tempat kami bekerja. Bapa, biarlah semua pengalaman yang kami lalui di bulan Oktober itu semakin membawa kami mengasihi Tuhan dan mendorong kami bekerja lebih giat lagi dari hari ke hari. Bapa, Engkau menolong pada sore hari ini kami mau dilengkapi lagi, diberkati lagi, diajar, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman. Urapi hamba-Mu dengan kuasa wibawa otoritas Allah untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Juga kepada setiap kami keluarga besar Saga Group, biarlah kami juga diberkati dengan hati seorang murid yang rindu diajar, dibentuk, disempurnakan ke arah Engkau. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, kita akan membuka Pengkhotbah pasal 3 ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah itu. Saudara yang kekasih, pengkhotbah berisi nasihat-nasihat buat saudara dan saya. Dan hari ini pengkhotbah mengajarkan buat kita bagaimana dikatakan tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Mengapa demikian? Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Artinya begini, ketika kita bekerja dengan gembira, maka kita akan melihat hasilnya, ya. Karena siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Maksudnya sesudah dia bekerja dengan bergembira, dia akan melihat apa yang akan terjadi hasilnya. Nah, tetapi saudara, saya banyak bertemu dengan orang yang mengatakan motivasi mereka bekerja adalah karena terpaksa, karena tanggung jawab. Kalau nggak kerja nanti tidak makan, ya tidak bisa bayar sewa rumah, banyak kebutuhan dalam keluarga. Malah beberapa orang mengaku terpaksa, ya, aduh saya terpaksa untuk menyambung kehidupan gitu. Nah, begitu banyak alasan orang untuk bekerja. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa ketika Alkitab mengingatkan kita untuk mencintai pekerjaan, artinya bergembira dalam pekerjaannya, melakukan bagian masing-masing dengan hati yang gembira, itu nanti ada dampaknya, ya. Pengkhotbah sudah menyatakan hal seperti ini yang berasal lewat perenungan, pengalaman dan kesaksiannya sendiri. Dia menulis begini: aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya.
mencintai profesi atau tidak, pengkhotbah menyimpulkan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada bergembira dalam pekerjaan. Mengapa? Karena itu adalah bagian atau panggilan kita masing-masing. Jika kita tidak berbahagia dengan pekerjaan, jika terpaksa atau melakukannya dengan hati yang berat, apa yang bisa kita dapatkan? Kita akan mengeluh, kita akan marah, kita akan gampang tersinggung, kita tidak bisa bekerja tim, kita tidak akan bisa bekerja sama, dan akhirnya mengganggu orang lain, bahkan mendatangkan penyakit bagi diri kita sendiri. Nah, makanya tadi pengkhotbah katakan, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Dampak dari kita bekerja dengan hati yang gembira, ya, itu kita akan merasakan apa yang ditimbulkan dampaknya dalam diri kita. Kalau kita kerja tim, kepada tim kita hasilnya akan seperti apa, ya. Kalau kita mengerjakannya dengan terpaksa, kita mengerjakannya karena sekedar cari uang, kita mengerjakannya hanya sekedar, ya pokoknya 8 jam bekerja atau 5 jam bekerja yang ditetapkan perusahaan, sudah selesai pulang, ya saudara tidak akan dapat apa-apa, bahkan saudara akan jadi ganjalan, jadi sandungan untuk perusahaan, untuk tim, dan untuk dirimu sendiri. Itu akan jadi penyakit, ya, karena dikatakan kalau kita bekerja dengan gembira, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Karena sukacita, karena kegembiraan, ya, seberat apapun pekerjaan itu akan jadi ringan. Ya, teman satu tim tidak bisa bekerja sama, kita tidak akan kecewa, tapi kita akan bisa memotivasi dia untuk memperbaiki diri. Kita bisa melengkapi kekurangan teman sehingga hasil kerja tim tidak jatuh di mata perusahaan. Hasil kerja tim membawa pengaruh untuk perusahaan, tidak merugikan, ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa membuat etos kerja kita naik, ya, semangatnya, hasilnya. Tidak ada, dikatakan tidak ada yang lebih baik selain bekerja dengan bergembira. Apakah baik apabila kita sulit bersyukur dan hanya bersungut-sungut tidak pernah merasa puas? Akankah itu baik bagi diri kita, keluarga kita, atau bahkan bagi perusahaan dan terlebih lagi untuk Tuhan? Ingat, bekerja adalah ibadah. Kalau kita beribadah, kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita datang pagi hari atau datang yang sore hari, siang hari, saudara berpikir, saya bukan datang sekedar cari nafkah, tapi saya datang beribadah. Beribadah artinya memuliakan Tuhan. Lewat hasil kerjaku, pimpinan akan melihat aku adalah orang yang takut akan Tuhan, bekerja untuk Tuhan, bukan sekedar untuk perusahaan dan pimpinan kita. Maka hasilnya pasti menguntungkan diri kita, menguntungkan tim kita, menguntungkan perusahaan. Jangan kaget, saudara akan dipromosikan, ya. Mungkin ada saat ini di antara kita yang mulai merasa jenuh dengan pekerjaan. Mungkin ada yang merasa bahwa pekerjaan saat ini tidak cukup baik, hanya terpaksa untuk mencari nafkah semata. Namun saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah kekurangan cara untuk memberkati saudara. Dia Tuhan yang tahu apa yang ada dalam pergumulan saudara. Yang dituntut dari kita adalah bekerja sungguh-sungguh dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Itu akan sangat sulit untuk dilakukan apabila kita tidak memiliki hati yang gembira dalam melakukannya. Saudara tidak akan bisa bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan kalau hati ini sudah jengkel, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan keluh kesah, hati ini berbeban berat, ya, dan saudara mau pikul itu sendiri.
Tanpa sadar saudara bergerak kemanapun, beban itu saudara bawa-bawa. Padahal seharusnya ketika kita datang ibadah, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan hari ini pekerjaanku seperti gunung yang besar, tapi aku tetap percaya gunung ini dapat terselesaikan bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, kita tidak bisa beralasan ya, tinggi rendah pendapatan bukanlah alasan untuk bergembira atau tidak. Jangan dipikir yang gajinya lebih besar akan bergembira dibandingkan yang gajinya di bawahnya. Kan kita bekerja, penghargaan diberikan sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan perusahaan kepada kita. Nah, sekarang persoalannya, jangan fokusnya kepada tinggi besarnya gaji yang kita terima, tetapi fokusnya adalah bagaimana kita bisa memperoleh sukacita dan sukacita abadi yang sejati hanya didapat dari Tuhan Yesus Kristus. Saya bertemu dengan orang-orang yang dalam pandangan dunia dianggap melakukan pekerjaan kasar atau bahkan rendah, tapi mereka tetap bisa bersukacita dalam melakukannya dan itu mendatangkan hasil yang baik. Setiap pagi saya pergi bersepeda keliling Kota Raja dan sekitarnya. Nah, di pagi hari itu ada beberapa tukang sapu jalanan begitu ya, petugas-petugas kebersihan kota. Saya melihat mereka menikmati pekerjaan itu. Kenapa saya katakan menikmati? Di hari-hari tertentu, di saat libur begitu, ada ibu yang bertugas menyapu kebersihan kota ini, ada membawa 2 anaknya ya, dia datang ke lokasi wilayah yang harus dia bersihkan dengan motor dengan 2 anaknya. Dia bekerja sejauh meteran wilayah tempat yang harus dia bersihkan, dan anaknya ikut mengangkat dengan skop sampah-sampah yang ada ya, sambil tertawa mereka mengerjakan itu. Nah, berarti itu kan dibawa sebagai apa ya, hal yang bukan jadi beban. Tetapi di pagi hari mungkin ibu itu berpikir membawa anaknya juga melihat di jalan begitu banyak orang yang lalu lalang, seperti mereka sedang berekreasi di pagi hari. Dan itu jam 6:30 begitu, saat yang baik, matahari juga masuk ke tubuh itu menjadi sehat ya. Itu kan tidak membawa pekerjaan itu membuat dia jadi susah, membuat dia merasa bosan. Dan karena saya hampir setiap hari lewat di lokasi yang sama, terkadang saya juga melihat ada suaminya drop dia untuk bekerja di situ ya. Jadi padahal kan petugasnya cuma si ibu ini, tapi dia bisa melakukannya dengan sukacita ya. Dan ya saya tergerak gitu ya, untuk ketika bawa kasih biskuit buat anaknya ya, saya melihat anaknya pun tidak marah-marah mendampingi mamanya bekerja. Nah, saudara yang kekasih, ketika kita bisa membuat suasana kerja itu menyenangkan, apapun yang kita kerjakan, berapapun upah yang kita dapatkan, itu akan membuat hasil kerja kita baik. Dan lingkungan di sekitar kita melihat itu, lingkungan di tempat kita bekerja merasakan kegembiraan itu, transfer kegembiraan itu. Buktinya apa? Saya tidak kenal tukang sapu jalanan ini, tapi saya setiap karena saya lewat di situ, saya ikut merasakan ibu ini bekerja dengan sukacita sekali. Kenapa kita tidak bisa melakukan seperti ibu tadi? Ya, sebaliknya saudara, tidak jarang kita melihat ada keluarga yang hancur, hidup orang yang jauh dari bahagia, padahal mereka memiliki kekayaan yang besar. Jika demikian, mengapa tidak mencoba memberikan setitik cinta pada pekerjaan kita? Apapun itu, mengucap syukur atas pekerjaan itu kepada Tuhan, memberikan yang terbaik dari kita,
dan melihat bagaimana luar biasanya Tuhan bisa memberkati kita lewat apapun yang kita kerjakan. Ya, ada keluarga-keluarga yang punya usaha mapan, perusahaan besar, ya, tetapi karena bekerjanya tidak dengan hati yang gembira, tidak memberikan setitik cinta di dalamnya, maka yang ada adalah rasa lelah, yang ada adalah rasa takut, perusahaan tidak akan berkembang, perusahaan akan hancur, ya, panik, hati terlalu menempel kepada kekayaan, dan akhirnya hidup menjadi sesuatu yang menegangkan setiap saat. Nah, mari kita mau tambahkan bagaimana kita bisa bergembira dalam bekerja. Taruh ramuan cinta di dalamnya, taruh ramuan kasih di dalamnya. Bagaimana bisa ramuan kasih itu masuk di dalam pribadi kita sebagai pekerja-pekerja, baik pekerja personil pribadi, pekerja tim dalam satu perusahaan. Tidak ada cara lain selain membuka diri setiap pagi untuk Tuhan hadir. Katakan, Tuhan, aku memulai hari bersama dengan Tuhan. Mari bergeraklah bersamaku Tuhan. Mulai dari berangkat dari rumah menuju tempat pekerjaan, sampai di tempat pekerjaan, saudara mungkin kalau bagian administrasi, saudara sudah menghadapi map yang tinggi harus diselesaikan, laporan-laporan, nota-nota yang harus saudara pertanggungjawabkan. Mungkin yang di bagian gudang, saudara harus mengecek ulang setiap item kurang berapa, harus masuk ditambah berapa. Mari katakan, Tuhan, gunung pekerjaan ini Tuhan, yang harus aku kerjakan dalam jam kerja yang dipercayakan perusahaan. Mari Tuhan, tenagaku, pikiranku, SDM-ku, aku bawa kepadamu. Lengkapi yang tidak bisa aku lengkapi Tuhan. Di atas rata-rata kecerdasanku, kemampuanku Tuhan, mari Engkau ambil alih, dan sukacita abadi dari surga turun menguasai hatiku, sehingga semua pekerjaan ini dapat terselesaikan. Saudara akan lihat hasilnya. Tiba-tiba saudara akan kaget, jam 12 pekerjaan sudah rampung. Jam 3 sore padahal harus pulang jam 5. Pekerjaan sudah selesai. Semua satu tim bekerja dengan sukacita. Dan kaget-kaget begini, sudah mau pergantian bulan baru. Target yang diharapkan perusahaan dapat dicapai. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur buat dalam segala hal. Mengalahkan rasa jenuh, mengalahkan rasa putus asa, kecewa, beban berat. Hadirkan sumber sukacita. Tuhan, mari bersama aku dalam bekerja sambil berdoa. Ora et labora. Tuhan, terima kasih sudah sampai jam 12. Aku mengerjakan data ini sudah mau selesai. Terima kasih Tuhan, barang-barang sudah tertata di tempatnya masing-masing. Stok barang sudah terjumlah, terhitung dengan pasti. Terima kasih Tuhan, kami yang di bagian kasir sudah bisa memilah-milah, mengelompokkan setiap uang sesuai dengan angka dan jumlahnya. Dan sebentar ketika pergantian petugas, semua dipertanggungjawabkan dengan baik. Teman yang menggantikan tidak mengeluh karena kita mengoffer pekerjaan dengan rapi, dengan baik. Tidak jadi beban buat teman yang melanjutkannya. Mari saudara, hadirkan Tuhan. Katakan, mari Tuhan bekerja bersamaku. Orang-orang yang bisa menghadirkan Tuhan, dia adalah pekerja yang keras, pekerja yang cerdas, dan dia adalah pekerja yang memakai hati nurani. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara akan terus bersemangat. Kita menutup bulan Oktober ini, dan kita mau masuk di bulan baru dengan sukacita yang dari surga. Mari kita mau mengakhiri persekutuan kita dengan belajar untuk bersyukur dan menikmati pekerjaan kita bersama Tuhan dengan hati yang gembira. Jadilah pekerja keras,
pekerja cerdas, dan bekerja dengan hati. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang bekerja dengan gembira, dengan sukacita. Kegembiraan yang datang dari Tuhan sendiri, sumber gembira kami. Bapa, biarlah tanggung jawab yang dipercayakan kepada tiap-tiap pribadi, teman-teman yang sedang menyaksikan pemberitaan firman ini, dimanapun ditempatkan di perusahaan Saga, mereka boleh mengerjakannya dengan hati yang gembira, dengan sukacita. Dan mereka adalah pekerja keras, pekerja cerdas, pekerja dengan hati. Perusahaan akan melihat orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, yang memakai bekerja itu sebagai sarana untuk beribadah, untuk Tuhan dimuliakan. Dan bukan saja perusahaan yang akan melihat kinerja yang baik, tetapi Engkau sendiri Tuhan yang dilayani lewat pekerjaan ini. Engkau akan memperhitungkan orang-orang yang bekerja dengan sukacita yang daripada-Mu. Tuhan akan memelihara kehidupan mereka. Tuhan akan promosikan mereka dalam pekerjaan. Tuhan yang akan mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Menguntungkan dan bukan kerugian terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, berkati perusahaan Saga, berkati Tuhan rekanan-rekanan dari Saga, berkati Tuhan keluarga owner, keluarga para pelayan-pelayan, manajer Tuhan, kepala-kepala bidang, semua Tuhan Kau berkati, sampai kepada yang bekerja di luar, di parkiran, cleaning service Tuhan, satpam, semua Engkau memberkati. Juga kami berdoa untuk para pengunjung, konsumen, Engkau berkati dari manapun, dari penjuru manapun mereka datang berbelanja di 8 Saga yang ada, biar dapat terlayani dengan baik kebutuhan mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan dari penata layanan yang baik perusahaan ini. Terima kasih Bapak, biar kiranya Kau berkati kota Jayapura di mana kami tinggal, Saga berada, kabupaten juga Tuhan. Berkati Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, juga memberkati Presiden kami Tuhan, bangsa negeri kami Indonesia. Biar kasih Tuhan melingkupi kami semua dari sore ini sampai Maranatha.